Pergi kau Radit, sudah tidak ada kursi di sini untukmu. Ada luka yang tidak berdarah, dan ada pengkhianatan yang dibungkus dengan senyum paling manis. Kita sering terjaga dalam kenyataan, namun merasa seperti sedang bermimpi buruk. Selamat datang di cerita setengah sadar. Di sini, kita tidak hanya berbagi kisah, tapi kita membedah sisi gelap hati manusia yang seringkali tak masuk akal. Mari sejenak menarik napas, dan saksikan, apakah ini hanya cerita, ataukah cermin bagi hidup kita sendiri. Aruna menata meja makan dengan presisi seorang ahli bedah. Di tengah meja, sebuah kursi kosong sengaja ia tempatkan berseberangan dengan Radit, meskipun mereka hanya makan berdua malam itu. Radit datang dengan aroma parfum yang asing, manis, tajam, dan bukan miliknya. Namun ia tersenyum seolah-olah dirinya adalah suami paling setia di dunia. Radit memuji masakan Aruna dengan kata-kata yang terdengar seperti naskah yang sudah dihafal. Ia bercerita tentang beban kerja yang berat dan rapat yang berakhir hingga larut malam, alasan klasik untuk keterlambatannya selama 3 bulan terakhir. Aruna hanya mengangguk, menyesap tehnya yang sudah dingin, sambil menatap ponsel Radit yang bergetar di saku jas pria itu. Di balik senyumnya, Aruna sedang menghitung detik. Ia tahu bahwa di dalam saku jas itu, ada sebuah kotak perhiasan kecil berisi kalung safir yang baru saja dibeli Radit di mal pusat kota pada jam 4 sore tadi. Ia tahu karena notifikasi kartu kredit tambahan yang masih terhubung ke email lamanya baru saja masuk 1 jam yang lalu. Radit mulai mengeluh tentang kursi kosong di samping Aruna, bertanya mengapa kursi itu ada di sana. Aruna menjawab dengan tenang bahwa itu adalah pengingat bahwa segala sesuatu memiliki tempatnya masing-masing, dan sebuah tempat tidak boleh diisi oleh 2 orang sekaligus. Radit tertawa, menganggap itu hanya filosofi seni interior istrinya yang eksentrik. Saat makan malam berakhir, Radit pamit ke kamar mandi, meninggalkan ponselnya di meja selama beberapa detik yang fatal. Aruna tidak menyentuh ponsel itu, ia hanya menaruh selembar foto kecil di bawah piring Radit. Foto yang diambil oleh detektif swasta, memperlihatkan Radit sedang menarik kursi untuk Maya di sebuah restoran tepi pantai. Keesokan harinya, Aruna mengunjungi apartemen Azur tanpa sepengetahuan siapapun. Ia berdiri di depan unit 12B, tempat yang Radit sebut sebagai ruang kerja lembur. Dengan kunci cadangan yang ia dapatkan dari menggandakan kunci Radit saat suaminya tidur pulas, Aruna melangkah masuk ke dalam sarang pengkhianatan itu. Ruangan itu tidak berantakan, justru terlalu rapi, penuh dengan sentuhan tangan wanita yang bukan dirinya. Ada vas bunga lili, bunga yang Aruna benci karena aromanya membuatnya sesak, dan sebuah gaun tidur sutra yang tergantung di balik pintu. Aruna berjalan menuju meja kerja dan menemukan tumpukan dokumen proyek yang seharusnya rahasia bagi perusahaan. Di sana, Aruna menyadari bahwa pengkhianatan ini lebih dari sekadar urusan ranjang. Maya bukan hanya selingkuhan, dia adalah mata-mata industri yang digunakan Radit untuk memindahkan dana perusahaan ke rekening pribadi. Radit sedang merencanakan kebangkrutan palsu untuk perusahaannya sendiri agar bisa lepas dari pengawasan Dewan Komisaris, yang sebagian besarnya adalah keluarga Aruna. Aruna duduk di kursi kerja Radit di apartemen itu, memejamkan mata dan menghirup udara yang penuh dosa tersebut. Ia mengeluarkan sebuah alat perekam suara kecil dan menyembunyikannya di dalam bingkai foto Radit dan Maya yang terpajang di atas meja. Ia ingin mendengar setiap rencana busuk yang mereka susun saat mereka merasa paling aman. Sebelum pergi, Aruna menukar parfum Maya dengan cairan kimia yang tidak berbau namun akan menimbulkan bercak merah pada kulit jika terkena sinar matahari.
Ia ingin pengkhianatan ini mulai terasa perih. Secara harfiah, ia keluar dari apartemen itu dengan langkah ringan, meninggalkan hadiah pertama untuk sang pelakor. Malam itu, Radit pulang membawa hadiah yang Aruna tunggu. Kotak perhiasan berisi kalung safir. Dengan wajah tanpa dosa, Radit mengatakan bahwa itu adalah hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang akan datang minggu depan. Aruna menerima kotak itu, melihat kilauan batu biru yang dingin, dan tersenyum dengan cara yang membuat bulu kuduk berdiri jika saja Radit cukup peka. Aruna meminta Radit memakaikan kalung itu ke lehernya di depan cermin besar di kamar mereka. Saat tangan Radit menyentuh kulitnya, Aruna merasakan mual yang luar biasa, namun ia tetap bertahan. Di pantulan cermin, ia melihat Radit yang tampak bangga karena merasa telah berhasil menyogok kesetiaan istrinya dengan sebongkah perhiasan. Namun, drama dimulai saat Aruna bertanya dengan nada santai, "Apakah Maya punya yang warna merah?" Seketika, gerakan tangan Radit membeku di leher Aruna. Cermin itu menangkap perubahan ekspresi Radit yang drastis, dari bangga menjadi pucat pasi dalam hitungan milidetik. Radit mencoba tertawa, bertanya siapa itu Maya dengan suara yang sedikit bergetar. Aruna berbalik, menyentuh wajah Radit dengan lembut, dan mengatakan bahwa Maya adalah nama karakter di novel yang sedang ia baca. Seorang wanita yang mencoba mencuri kursi orang lain namun berakhir jatuh ke jurang. Radit mencoba bernapas lega, meskipun keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia segera mengalihkan pembicaraan ke rencana liburan mereka. Setelah Radit terlelap, Aruna melepas kalung itu dan melihat ukiran kecil di bagian pengait yang hampir tak terlihat. Ukiran itu bertuliskan inisial RM. Radit bahkan terlalu malas atau terlalu sombong untuk memesan dua kalung yang berbeda. Aruna meletakkan kalung itu di dalam brankas pribadinya, sebuah bukti fisik yang akan sangat berguna di pengadilan nanti. Beberapa hari kemudian, skema Aruna mulai membuahkan hasil. Radit pulang ke rumah dengan wajah panik, melaporkan bahwa Maya mendadak mengalami iritasi kulit yang parah setelah mereka, menurut versi Radit, bertemu secara profesional di lokasi proyek terbuka. Aruna berpura-pura sangat prihatin, bahkan menawarkan obat herbal miliknya untuk dikirimkan kepada staf malang tersebut. Radit menolak dengan gugup, namun Aruna bersikeras bahwa sebagai istri pimpinan, ia harus peduli pada kesehatan karyawan suaminya. Ia mengirimkan kurir ke apartemen Maya, bukan membawa obat, melainkan membawa surat resmi dari firma hukum. Surat itu berisi somasi atas dugaan pencucian uang dan keterlibatan Maya dalam penggelapan aset perusahaan. Di kantor, Radit mulai merasa terhimpit. Beberapa rekan bisnis mulai menanyakan tentang audit mendadak yang diminta oleh pemegang saham pengendali. Radit tidak tahu bahwa Aruna telah menghubungi paman-pamannya di Dewan Komisaris, memberikan sedikit bisikan tentang ketidakberesan laporan keuangan yang selama ini Radit kelola. Maya menelepon Radit sambil menangis, mengeluh tentang ruam di kulitnya yang semakin parah saat terkena cahaya dan surat dari pengacara yang ia terima. Radit terjebak di tengah ruang kerja pribadinya, merasa dinding-dinding kantornya mulai menyempit. Ia tidak menyangka bahwa serangan datang dari dua arah sekaligus, hukum dan fisik. Malam itu, Aruna memasak makanan kesukaan Radit, namun ia hanya menaruh satu piring di meja. Ketika Radit pulang dan bertanya di mana piringnya, Aruna menjawab bahwa Radit sedang sibuk makan di luar belakangan ini, jadi ia pikir Radit tidak akan lapar. Ketegangan di rumah itu mencapai titik di mana suara detak jam terdengar seperti dentuman drum perang. Aruna memutuskan untuk mengakhiri permainan petak umpet. Ia mengatur pertemuan dengan Maya di sebuah kafe privat, mengatasnamakan asisten Radit.
Maya datang dengan syal menutupi lehernya yang memerah dan kacamata hitam besar. Tampak gelisah dan tidak lagi terlihat seperti wanita yang percaya diri di foto-foto detektif. Saat Aruna membuka kacamata hitamnya, Maya hampir terjatuh dari kursinya. Aruna menyodorkan secangkir kopi hitam tanpa gula, persis seperti yang sering dipesan Radit. Ia memulai pembicaraan tanpa basa-basi, langsung menunjukkan foto-foto apartemen Azur dan rekaman suara yang ia ambil dari bingkai foto tersebut. Maya mencoba membela diri, mengatakan bahwa Radit mencintainya dan bahwa Aruna hanyalah masa lalu yang membosankan. Aruna tertawa, sebuah tawa yang dingin dan elegan yang membuat Maya terdiam. Aruna menjelaskan bahwa cinta Radit hanyalah sebatas kegunaan Maya dalam skema penggelapan uang, dan sekarang skema itu sudah terbongkar. Aruna memberikan tawaran, Maya memberikan semua bukti dokumen asli penggelapan yang dilakukan Radit, dan Aruna akan mencabut laporan polisinya terhadap Maya. Jika tidak, Maya akan membusuk di penjara sementara Radit akan menyalahkan semuanya padanya. Maya tampak bimbang, kesetiaannya pada Radit mulai goyah di hadapan ancaman jeruji besi. Pertemuan itu berakhir dengan Maya yang gemetar menyerahkan sebuah kunci flash disk yang ia sembunyikan di dalam tasnya. Aruna berdiri, menaruh uang di meja untuk membayar kopi yang tidak disentuh Maya, dan berbisik, "Ingat, di dunia ini, kau tidak akan pernah punya kursi kedua jika kau mencoba mencuri satu-satunya kursi milik orang lain." Radit berdiri di depan Dewan Komisaris dengan kepercayaan diri yang dipaksakan. Ia mempresentasikan laporan kuartal yang telah ia manipulasi, namun ia menyadari ada sesuatu yang salah. Paman Aruna, sang komisaris utama, tidak menatap layar presentasi, melainkan menatap Radit dengan tatapan yang bisa melubangi beton. Tiba-tiba, Aruna masuk ke ruang rapat dengan setelan bisnis yang belum pernah ia gunakan sejak mereka menikah. Ia duduk di kursi kosong di samping komisaris utama, kursi yang biasanya disediakan untuk konsultan hukum senior. Radit ternganga, mencoba bertanya apa yang istrinya lakukan di sana, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Aruna membuka laptopnya dan menghubungkannya ke proyektor utama. Ia tidak menampilkan foto perselingkuhan, melainkan diagram aliran dana yang sangat rumit yang menghubungkan rekening perusahaan ke perusahaan cangkang di luar negeri. Ia menjelaskan setiap transaksi dengan detail yang mematikan, menghancurkan reputasi Radit sebagai jenius finansial dalam hitungan menit. Radit mencoba membela diri, menuduh Aruna berhalusinasi dan sakit hati karena urusan rumah tangga. Namun, Aruna memutar rekaman suara dari apartemen Azur, di mana suara Radit jelas terdengar sedang tertawa tentang betapa bodohnya para komisaris dan istrinya sendiri. Ruang rapat itu menjadi sunyi senyap, hanya menyisakan suara napas Radit yang memburu. Komisaris utama segera mengetuk palu, menonaktifkan Radit dari posisinya secara tidak hormat. Radit diminta meninggalkan ruangan saat itu juga. Saat ia berjalan melewati Aruna, Aruna hanya berbisik pelan agar hanya Radit yang mendengar. "Ini baru permulaan dari kehilangan besarmu, Radit. Kemasi barangmu di kantor ini, karena kursi ini sudah lama tidak merindukanmu." Radit pulang ke rumah dengan amarah yang meledak, berharap bisa menumpahkan kekesalannya pada Aruna. Namun, ia menemukan pintu depan terkunci dan kodenya telah diganti. Ia menggedor pintu seperti orang gila hingga Aruna membukanya perlahan, namun tidak mengizinkannya masuk lebih dari satu langkah ke serambi. Di ruang tamu, Radit melihat puluhan koper besar sudah tertata rapi. Aruna menjelaskan bahwa rumah itu secara legal adalah milik yayasan keluarga besarnya, dan karena Radit sudah bukan bagian dari lingkaran bisnis keluarga, ia tidak lagi memiliki hak huni. Radit berteriak bahwa ia adalah suami Aruna, namun Aruna hanya menyodorkan dokumen gugatan cerai.
Gugatan itu tidak hanya berisi permohonan cerai, tapi juga tuntutan ganti rugi atas aset-aset yang telah digelapkan. Radit menyadari bahwa ia tidak hanya kehilangan pekerjaan, tapi juga rumah, kendaraan, dan status sosialnya dalam satu hari. Ia mencoba memohon, mengubah taktik dari amarah menjadi rasa iba, namun Aruna tetap bergeming. Aruna menutup pintu dengan tenang setelah menyuruh sopir mengangkut koper-koper Radit ke teras. Radit berdiri di luar di bawah rintik hujan, memandangi rumah yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Ia segera menelepon Maya, berharap mendapatkan pelipur lara, namun nomor Maya sudah tidak aktif. Ternyata, setelah memberikan bukti pada Aruna, Maya telah melarikan diri keluar kota dengan sisa uang yang ia punya, ketakutan akan pembalasan Aruna. Radit benar-benar sendirian di trotoar, dengan tumpukan koper berisi pakaian mewah yang kini terasa seperti kain percata berharga. Ia tidak punya tempat tujuan selain apartemen Azur yang kini terasa seperti penjara. Radit tiba di apartemen Azur hanya untuk menemukan bahwa unit itu telah disegel oleh pihak kepolisian sebagai barang bukti kasus penggelapan. Ia terpaksa menyewa kamar hotel murah dengan kartu kredit pribadinya yang tersisa, namun satu persatu kartunya ditolak karena telah diblokir oleh bank atas permintaan pemegang saham perusahaan yang sedang dalam penyelidikan. Di kamar hotel yang sempit dan berbau lembab, Radit mulai merenungi hidupnya. Ia melihat ke cermin dan tidak lagi melihat CEO yang gagah, melainkan pria pecundang yang kehilangan segalanya. Ia mencoba menghubungi pengacara, namun tidak ada yang mau membela kasusnya tanpa pembayaran di muka yang besar. Sementara itu, Aruna kembali ke dunia bisnis dengan gemilang. Ia mengambil alih posisi direktur operasional di perusahaan keluarga, membuktikan bahwa selama ini dialah otak di balik kesuksesan yang Radit klaim sebagai miliknya. Berita tentang keberhasilan Aruna dan skandal Radit menjadi topik utama di kalangan sosialita dan pebisnis. Aruna tidak berhenti di situ. Ia memastikan bahwa setiap pintu karir bagi Radit tertutup rapat. Ia mengirimkan riwayat kerja Radit yang sudah diperbarui, dengan catatan penggelapan ke setiap jaringan rekrutmen tingkat atas. Radit kini menjadi racun di industri logistik. Seseorang yang tidak akan pernah lagi duduk di kursi pimpinan manapun. Malam itu, Radit menerima pesan singkat dari Aruna. Pesan itu berisi foto kursi kerja lama Radit di kantor yang kini sedang dihancurkan dan diganti dengan desain baru yang lebih kuat. Pesannya singkat. Kursi kayu tua ini sudah rapuh, Radit. Aku lebih suka baja yang tidak bisa dikhianati oleh rayap seperti kamu. Di tengah keputusasaannya, Radit didatangi oleh seorang pria bernama Dion, yang mengaku sebagai perwakilan dari investor rahasia yang ingin membantu Radit bangkit kembali. Dion menawarkan dana segar dan tim hukum untuk melawan gugatan Aruna, dengan syarat Radit harus menyerahkan sisa data rahasia perusahaan yang mungkin masih ia simpan. Radit, yang merasa mendapatkan peluang terakhir, segera menyetujui tawaran itu. Ia memberikan semua detail yang ia tahu, termasuk beberapa rahasia kecil keluarga Aruna yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun. Ia merasa ini adalah cara untuk membalas dendam dan merebut kembali posisinya. Namun, Radit tidak tahu bahwa Dion adalah sahabat karib Aruna sejak masa kuliah yang berprofesi sebagai pengacara spesialis penipuan. Semua informasi yang Radit berikan kepada Dion langsung masuk ke meja Aruna. Radit justru masuk ke dalam lubang yang lebih dalam, memberikan bukti tambahan tentang niat buruknya terhadap keluarga Aruna. Radit menghabiskan malam-malamnya di sebuah bar murah bersama Dion, merayakan kemenangan yang ia pikir akan segera datang. Ia mulai bersikap sombong lagi, bahkan mengirimkan pesan ancaman kepada Aruna bahwa ia akan menghancurkan nama baik keluarganya. Aruna hanya membaca pesan itu sambil tersenyum, menyimpan setiap kata sebagai bukti pelecehan emosional.
Strategi Aruna adalah membuat Radit merasa di atas angin sebelum menjatuhkannya ke dasar jurang yang paling dalam. Ia membiarkan Radit percaya bahwa ada orang yang mau membantunya, agar Radit terus bergerak dan mengungkap semua kartu as yang ia miliki. Di dunia Aruna, tidak ada gerakan yang tanpa maksud, dan Dion adalah bidak catur yang sempurna. Perusahaan keluarga Aruna mengadakan pesta ulang tahun perusahaan yang megah. Aruna menginstruksikan Dion untuk membawa Radit ke pesta itu, menjanjikan bahwa itu adalah saat yang tepat untuk melakukan pengambil alihan paksa secara publik. Radit datang dengan jas sewaan, merasa bahwa malam ini adalah malam kembalinya sang raja. Di tengah pesta, Radit melangkah ke atas panggung saat Aruna sedang memberikan pidato. Ia mencoba merebut mikrofon, berteriak bahwa Aruna telah melakukan fitnah dan ia punya bukti kejahatan keluarga Aruna. Para tamu terkesiap, kamera ponsel mulai merekam aksi drama yang sangat memalukan tersebut. Aruna dengan tenang memberikan mikrofon itu kepada Radit, membiarkannya bicara selama 5 menit penuh kebohongan. Setelah Radit selesai, Aruna memberi isyarat kepada tim teknis. Layar raksasa di belakang panggung tidak menampilkan bukti yang Radit harapkan, melainkan video rekaman Radit saat memberikan rahasia perusahaan kepada Dion di bar. Video itu juga menunjukkan Radit yang sedang menertawakan para tamu undangan dan menghina keluarga Aruna dengan kata-kata kasar. Keheningan yang terjadi setelah video itu berakhir lebih menyakitkan daripada tamparan manapun. Radit berdiri membeku di atas panggung, menyadari bahwa penolongnya sebenarnya adalah algojonya. Polisi yang sudah bersiap di pinggir ruangan segera naik ke panggung dan memborgol Radit atas tuduhan pencemaran nama baik, percobaan pemerasan, dan penggelapan dana. Radit ditarik keluar dari ruangan pesta di hadapan semua orang yang pernah ia banggakan. Aruna hanya berdiri di sana, memegang segelas sampanye, menatap kepergian mantan suaminya dengan tatapan dingin. Sementara Radit mendekam di tahanan sementara, Aruna melacak keberadaan Maya yang bersembunyi di sebuah kota kecil di Jawa Tengah. Maya bekerja di sebuah toko kelontong, mencoba menghilang dari radar. Namun, Aruna muncul di depan toko tersebut suatu pagi, tidak dengan kemarahan, tapi dengan sebuah dokumen kesepakatan akhir. Aruna memberitahu Maya bahwa Radit telah mencoba menyalahkan seluruh skema penggelapan uang padanya dalam kesaksian awal di kepolisian. Maya terkejut dan merasa dikhianati untuk kedua kalinya. Aruna menawarkan perlindungan saksi jika Maya mau memberikan kesaksian kunci yang akan memastikan Radit dipenjara dalam waktu yang sangat lama. Maya menyadari bahwa ia hanyalah alat bagi Radit, namun bagi Aruna, ia bisa menjadi senjata. Dengan air mata mengalir, Maya setuju untuk pulang dan menghadapi hukum sebagai kolaborator keadilan. Aruna membelikan tiket pulang untuk Maya, memastikan bahwa wanita itu memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya meski dengan cara yang pahit. Di perjalanan pulang, Maya bertanya kepada Aruna, "Mengapa Anda melakukan semua ini dengan begitu rumit? Anda bisa saja memecatnya sejak awal." Aruna menjawab pelan, "Karena jika aku hanya memecatnya, dia akan tetap merasa sebagai pahlawan yang terzalimi. Aku ingin dia tahu bahwa dia hancur karena kebodohannya sendiri." Aruna meninggalkan Maya di depan kantor polisi, menatap wanita yang pernah mencoba menghancurkan rumah tangganya itu dengan rasa iba yang tipis. Baginya, Maya hanyalah korban dari narsisme Radit, namun tetap harus bertanggung jawab. Sekarang, semua pion telah berada di posisinya untuk skakmat terakhir. Hari persidangan pertama dimulai dengan perhatian media yang luar biasa. Radit muncul dengan rompi tahanan. Wajahnya tampak kuyu dan jauh lebih tua dari usia sebenarnya. Ia masih mencoba menatap tajam ke arah Aruna yang duduk di bangku pengunjung depan. Namun Aruna tidak sekalipun menoleh ke arahnya. Maya memberikan kesaksian yang menghancurkan,
merinci setiap pertemuan, setiap instruksi pengalihan dana, dan setiap janji palsu yang diberikan Radit. Dion, yang kini muncul sebagai saksi ahli, membeberkan semua data yang Radit berikan kepadanya secara sukarela. Radit menyadari bahwa setiap orang di ruangan itu adalah orang yang telah ia khianati atau ia remehkan. Pengacara Radit mencoba menyerang karakter Aruna, menuduhnya sebagai istri yang dominan dan menyebabkan tekanan mental pada suaminya. Namun, Aruna maju ke kursi saksi dan memberikan pernyataan yang sangat tenang namun emosional. Ia menceritakan bagaimana ia mengorbankan karirnya demi pria yang ternyata hanya menghargai uang dan ego. Aruna menunjukkan bukti bahwa selama bertahun-tahun, ia secara diam-diam menutupi kesalahan-kesalahan kecil Radit di perusahaan sebelum akhirnya pengkhianatan itu terlalu besar untuk dimaafkan. Publik kini melihat Aruna sebagai sosok wanita kuat yang dizalimi, sementara Radit menjadi simbol keserakahan pria yang tidak tahu diri. Keputusan setelah hakim memerintahkan penyitaan seluruh aset Radit untuk mengganti kerugian perusahaan. Radit jatuh pingsan di kursi terdakwa saat mendengar bahwa ia juga akan dituntut atas kasus tindak pidana pencucian uang. Di akhir sidang hari itu, Aruna berjalan keluar dengan kepala tegak, melewati kerumunan wartawan tanpa sepatah kata pun. Aruna memutuskan untuk mengadakan lelang publik untuk seluruh furnitur dan barang-barang mewah di rumah lama mereka. Ia tidak ingin menyimpan satupun benda yang pernah disentuh atau digunakan oleh Radit. Lelang itu diadakan di halaman rumah, mengundang orang-orang dari berbagai kalangan. Satu persatu kursi, meja, dan lemari terjual. Aruna memperhatikan saat kursi kerja favorit Radit dilelang dengan harga murah kepada seorang mahasiswa yang butuh meja belajar. Ia merasa beban di pundaknya terangkat setiap kali satu barang meninggalkan rumah itu. Rumah itu perlahan menjadi kosong, kembali ke bentuk aslinya yang murni. Di tengah lelang, Radit yang sedang dalam status tahanan luar, dengan jaminan terbatas dari kerabat jauhnya, muncul dan mencoba menghentikan acara tersebut. Ia berteriak bahwa barang-barang itu adalah miliknya juga. Namun, Aruna dengan tenang menunjukkan surat putusan pengadilan yang menyatakan semua aset tersebut telah disita untuk membayar hutangnya pada perusahaan. Radit melihat kursi kedua, yang ia beli untuk Maya di apartemen Azur, yang juga ikut disita, sedang diangkut ke dalam truk sampah karena tidak ada yang mau membelinya akibat rusak terkena cairan kimia Aruna. Ia jatuh terduduk di rumput, menangisi benda-benda mati yang kini lebih berharga daripada dirinya di mata hukum. Aruna mendekati Radit untuk terakhir kalinya di rumah itu. Ia menyerahkan sebuah amplop berisi uang seadanya, cukup untuk membayar kos-kosan selama sebulan. Gunakan ini untuk belajar duduk di lantai, Radit. Karena mulai sekarang, tidak akan ada kursi lagi bagimu di dunia yang aku bangun, ucapnya sebelum meminta petugas keamanan mengusir Radit. Dengan rumah yang kosong, Aruna mulai merenovasi total tempat itu. Ia mengganti interior gelap dan berat yang disukai Radit dengan desain yang terang, minimalis, dan penuh dengan tanaman hijau. Ia juga membuka firma konsultasi keuangan miliknya sendiri, menggunakan reputasi yang ia bangun kembali selama kasus hukum berlangsung. Klien-klien besar yang dulu hanya ingin bicara dengan Radit kini mengantre di depan pintu kantor Aruna. Mereka menyadari bahwa otak di balik strategi pertumbuhan perusahaan selama ini adalah Aruna. Aruna membuktikan bahwa seorang wanita tidak perlu kursi yang diberikan oleh suami untuk bisa duduk sebagai pimpinan. Aruna juga mulai aktif di organisasi yang membantu wanita korban perselingkuhan dan kekerasan finansial. Ia menjadi mentor bagi banyak wanita, mengajari mereka cara mengamankan aset dan memahami hukum pernikahan. Kisahnya menginspirasi banyak orang, menjadikannya ikon pemberdayaan perempuan di media sosial. Sementara itu,
Radit mencoba mencari pekerjaan kasar karena tidak ada kantor yang mau menerimanya. Namun, karena tidak terbiasa bekerja keras, ia sering dipecat dalam hitungan hari. Ia tinggal di sebuah kamar sempit di pinggiran kota, dihantui oleh bayangan kemewahan yang dulu ia sia-siakan. Setiap pagi, Radit melihat berita tentang kesuksesan Aruna di koran bekas yang ia temukan. Ia melihat foto Aruna yang tersenyum di sampul majalah bisnis, duduk di sebuah kursi direktur yang megah. Penyesalan itu datang terlambat dan menggerogoti jiwanya lebih dalam daripada kemiskinan yang ia alami. 6 bulan kemudian, putusan final dijatuhkan. Radit divonis 8 tahun penjara. Sebelum dibawa ke lembaga pemasyarakatan, Radit menulis surat panjang untuk Aruna. Dalam surat itu, ia akhirnya mengakui semua kesalahannya, memohon ampun, dan meminta Aruna untuk mengunjunginya sekali saja. Aruna menerima surat itu di kantor barunya yang sangat sibuk. Ia membacanya dari awal hingga akhir tanpa ekspresi yang berlebihan. Radit menulis tentang betapa ia merindukan masakan Aruna dan betapa bodohnya ia karena telah mengejar bayangan maya yang tidak berarti. Surat itu penuh dengan janji-janji kosong tentang perubahan jika ia bebas nanti. Aruna tidak membalas surat itu dengan kata-kata. Ia justru mengirimkan sebuah paket ke penjara untuk Radit. Paket itu bukan berisi makanan atau pakaian, melainkan sebuah katalog furnitur kantor terbaru milik perusahaannya. Di dalamnya, Aruna melingkari sebuah gambar kursi plastik murah yang biasanya digunakan di ruang tunggu penjara. Ia melampirkan catatan kecil di katalog itu. Aku harap kursi ini cukup nyaman untukmu selama 8 tahun ke depan. Jangan habiskan waktumu untuk menulis surat padaku, karena kursiku sudah diisi oleh ambisi dan masa depanku yang tidak melibatkanmu. Radit menangis saat menerima paket itu di selnya yang dingin. Ia menyadari bahwa pengampunan Aruna bukan berarti kembalinya hubungan mereka, melainkan pembebasan Aruna dari bayang-bayang Radit. Di mata Aruna, Radit sudah mati dan terkubur bersama masa lalu yang pahit. Suatu hari, saat Aruna sedang melakukan kunjungan sosial ke sebuah pusat pelatihan kerja wanita, ia bertemu kembali dengan Maya. Maya baru saja menyelesaikan masa hukuman percobaannya, dan sedang belajar menjahit untuk memulai hidup baru. Penampilannya jauh berbeda. Ia tampak lebih sederhana dan tulus. Maya mendekati Aruna dengan ragu-ragu dan meminta maaf secara langsung tanpa tekanan hukum. Ia menceritakan bagaimana ia dulu sangat iri pada kehidupan Aruna sehingga ia merasa perlu menghancurkannya untuk merasa sejajar. Aruna mendengarkan dengan tenang, menyadari bahwa kebenciannya pada Maya telah lama menguap. Aruna memberikan kartu namanya dan menawarkan Maya pekerjaan di bagian logistik gudang perusahaannya, posisi yang jauh dari pusat kekuasaan namun memberikan upah yang layak. Aku tidak memberimu kursi kedua, Maya. Aku memberimu kesempatan untuk membangun kursimu sendiri dari nol, kata Aruna. Maya menangis terseduh-seduh, tidak menyangka akan mendapatkan kesempatan dari orang yang paling ia sakiti. Ia menerima tawaran itu dengan janji akan bekerja keras dan tidak akan pernah lagi mencoba mengambil milik orang lain. Aruna merasa sebuah lingkaran dendam telah tertutup dengan sempurna hari itu. Pertemuan ini menjadi titik balik bagi Aruna. Ia menyadari bahwa balas dendam terbaik bukanlah kehancuran total orang lain, melainkan transformasi dirinya menjadi seseorang yang begitu tinggi sehingga pengkhianatan orang lain tidak lagi bisa menyentuhnya. Ia pulang ke rumahnya yang damai dengan perasaan yang lebih ringan dari sebelumnya. Di dunia bisnis, kesuksesan Aruna mulai menarik perhatian pesaing-pesaing besar. Salah satunya adalah seorang pria bernama Adrian, pemilik perusahaan logistik internasional yang mencoba melakukan akuisisi terhadap firma Aruna. Adrian adalah pria yang dingin dan sangat kalkulatif, mirip dengan Radit namun dengan kecerdasan yang jauh lebih tinggi.
Adrian mencoba mendekati Aruna secara pribadi, mengajaknya makan malam untuk mendiskusikan bisnis. Aruna, yang kini jauh lebih waspada, mencium adanya motif tersembunyi. Ia melakukan riset mendalam dan menemukan bahwa Adrian sebenarnya adalah kerabat jauh dari keluarga Radit yang ingin membalas dendam atas kehancuran Radit. Aruna tidak menghindari Adrian. Ia justru menerima tantangan itu. Dalam sebuah pertemuan negosiasi, Adrian mencoba menyudutkan Aruna dengan ancaman akan mematikan aliran kontrak jika Aruna tidak menjual sahamnya. Adrian bahkan meremehkan Aruna dengan mengatakan bahwa wanita lebih baik duduk di kursi rumah tangga daripada di kursi negosiasi. Aruna hanya tersenyum dan mengeluarkan dokumen tandingan. Ternyata, Aruna telah lebih dulu menjalin aliansi dengan kompetitor Adrian di pasar global, yang secara efektif mengisolasi posisi Adrian dalam perdagangan internasional. Adrian terdiam, menyadari bahwa ia baru saja mencoba menakuti seekor singa betina dengan gertakan kucing. Dulu ada seorang pria yang menganggap kursiku bisa diganti dengan mudah, kata Aruna sambil berdiri dari meja negosiasi. Dia sekarang sedang menghitung jeruji besi. Jika Anda ingin menyusulnya dengan cara bermain kotor, silakan saja. Tapi saranku, belilah kursi yang nyaman untuk dirimu sendiri sebelum mencoba merebut milikku. Aruna mengambil waktu liburan singkat ke tempat di mana detektifnya dulu mengambil foto pengkhianatan Radit. Ia berdiri di tepi pantai yang sama, menatap ombak yang menghapus jejak kaki di pasir. Tempat yang dulunya menjadi simbol rasa sakit, kini menjadi tempat meditasi dan kekuatan baginya. Ia teringat betapa hancurnya ia saat pertama kali melihat foto Radit dan Maya di sini. Namun sekarang, ia menyadari bahwa kejadian itu adalah katalisator yang ia butuhkan untuk menemukan jati dirinya yang hilang selama pernikahan. Tanpa pengkhianatan itu, mungkin ia masih menjadi istri yang patuh namun hampa. Aruna mengeluarkan kalung safir, RM, yang selama ini ia simpan di brankas. Ia menatapnya sebentar, lalu dengan gerakan tegas, ia melempar kalung itu sejauh mungkin ke dalam laut. Ia tidak lagi membutuhkan bukti, tidak lagi membutuhkan pengingat akan rasa sakit itu. Biarlah laut yang menelan sisa-sisa keserakahan Radit. Saat matahari terbenam, Aruna duduk sendirian di sebuah kursi pantai, menyesap air kelapa, dan merasa benar-benar bebas. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa marah, hanya ada kedamaian. Ia menyadari bahwa kursi kedua, yang ia maksud dalam judul ceritanya bukan hanya tentang pelakor, tapi tentang tidak adanya kesempatan kedua bagi pengkhianat. Ia mengeluarkan ponselnya dan menghapus semua kontak yang berhubungan dengan masa lalunya dengan Radit, termasuk pesan-pesan lama yang menyakitkan. Ia siap kembali ke kota untuk babak baru hidupnya yang jauh lebih bersinar. Aruna bukan lagi seorang istri yang dikhianati. Ia adalah penguasa atas hidupnya sendiri. Waktu berlalu, dan 8 tahun kemudian, Radit akhirnya bebas dari penjara karena mendapatkan remisi. Ia keluar dari gerbang penjara dengan hanya membawa satu tas plastik berisi pakaian lama yang sudah kekecilan. Tidak ada seorang pun yang menjemputnya. Ia berjalan kaki menuju pusat kota, merasa seperti orang asing di dunia yang terus bergerak. Radit mencoba mencari keberadaan Aruna, namun ia menemukan bahwa Aruna telah pindah ke luar negeri untuk memimpin ekspansi global perusahaannya. Rumah lama mereka telah dijual dan kini menjadi sebuah museum seni kontemporer. Radit berdiri di depan museum itu, mencoba masuk, namun dilarang oleh petugas karena penampilannya yang gelandangan. Ia pergi ke gudang tempat Maya dulu bekerja, namun ia diberitahu bahwa Maya telah sukses menjadi manajer operasional dan sudah menikah dengan pria baik-baik. Maya menolak untuk menemui Radit, hanya mengirimkan pesan melalui stafnya agar Radit jangan pernah muncul lagi dalam hidupnya.
Radit benar-benar telah terhapus dari sejarah semua orang. Radit berakhir di sebuah taman kota, duduk di sebuah kursi panjang yang kayu-kayunya sudah mulai lapuk. Ia melihat pasangan muda yang sedang tertawa bersama, dan ia menangis menyadari bahwa ia dulu memiliki segalanya namun menghancurkannya demi ego yang sia-sia. Kursi taman itu terasa sangat keras dan dingin, tidak seperti kursi empuk di rumah Aruna dulu. Ia mencoba memejamkan mata, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Namun suara bising kota menyadarkannya pada kenyataan pahit. Radit kini hanyalah debu di tengah kemegahan kota. Seseorang yang pernah memiliki segalanya namun kini tidak memiliki apapun, bahkan sekadar tempat untuk bersandar yang layak. Di sebuah gedung pencakar langit di New York, Aruna sedang duduk di kursi kerjanya yang menghadap ke pemandangan kota. Ia baru saja menandatangani kontrak kerja sama terbesar dalam sejarah perusahaannya. Asistennya masuk membawa secangkir kopi dan melaporkan bahwa Radit telah bebas. Namun Aruna hanya menanggapi dengan anggukan singkat. "Apakah Anda ingin mengirimkan sesuatu padanya?" "Em," tanya asistennya. Aruna terdiam sejenak, menatap pantulan dirinya di jendela kaca yang jernih. Ia melihat seorang wanita yang kuat, mandiri, dan penuh integritas. Ia tidak melihat lagi sisa-sisa Aruna yang rapuh 8 tahun yang lalu. "Tidak perlu," jawab Aruna tenang. Dia sudah mendapatkan apa yang dia cari, kebebasan. Dan aku sudah mendapatkan apa yang aku perjuangkan, ketenangan. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan di antara kami. Ceritanya sudah selesai sejak lama, tepat di meja makan malam itu. Aruna berdiri dari kursinya, berjalan menuju jendela, dan melihat ke arah Cakrawala. Ia merasa puas dengan hidupnya yang sekarang. Ia tidak pernah mencari pengganti Radit, karena ia menyadari bahwa ia tidak membutuhkan pasangan untuk melengkapi kursinya. Ia cukup dengan dirinya sendiri, dengan prestasinya, dan dengan integritasnya. Cerita berakhir dengan Aruna yang mematikan lampu kantornya, meninggalkan kursi pimpinan yang kosong namun tetap memancarkan wibawa. Di luar sana, di bawah langit yang sama, Radit masih duduk di kursi taman yang lapuk, menyadari bahwa di dunia Aruna, memang benar-benar tidak akan pernah ada kursi kedua bagi seorang pengkhianat. Pada akhirnya, setiap kursi memiliki pemiliknya sendiri, dan setiap kebohongan akan menemukan jalan pulangnya. Terima kasih telah menemani perjalanan batin hari ini di Cerita Setengah Sadar. Ingatlah, bahwa kejujuran mungkin terasa pahit di awal, namun ia tak akan pernah meninggalkan penyesalan di akhir. Saya pamit. Sampai jumpa di kisah berikutnya yang mungkin akan membangunkan sisi lain dari kesadaran Anda. Jika kisah ini menyentuh sudut kecil di hati Anda, luangkan waktu sejenak untuk menekan tombol like. Bagikan pendapat Anda di kolom komentar, karena setiap sudut pandang Anda adalah bagian dari kesadaran kita bersama. Dan jangan lupa subscribe agar kita bisa terus berbagi cerita.